jemaat sekalian, puji Tuhan kita masih bisa mengikuti ibadah secara online. Biar kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera tetap ada buat jemaat sekalian. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami ada lewat ibadah online, kami percaya semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan, kuduskan kami. Layakkan kami untuk kami mau berkumpul, memuji, mengagungkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan urapi setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam memuji, menyembah Engkau dalam ibadah online saat ini Bapa. Kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Maka di dalam ibadah ini kami akan menikmati kuasa-Mu. Kami akan menikmati pemulihan, mujizat terjadi di dalam ibadah ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami, kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Kami siap untuk berpesta bersama Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia lepaskan kita dari segala dosa. Biar kiranya kita bernyanyi, hatiku sekarang kira. Hatiku sekarang kira, hatiku sekarang
sekarang kira lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku Hatiku sekarang kira, hatiku sekarang kira, hatiku sekarang kira, lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku berkira, diri di hati, diri di hati, diri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Didih di hati, didih di hati, didih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Didih di hati, didih di hati, didih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, biar kiranya kita bisa terbang tinggi bagai Raja Wali. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan,
sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sesungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. 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 Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, sebab hanya Yesus yang sanggup menjagai kita. Kita angkat pujian, Yesus kekuatanku. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau
Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah dengan keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu pada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sehingga kami percaya firman-Mu jatuh di tanah hati yang subur, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami menerima dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Bersyukur kita bisa bertemu lagi hari ini minggu kedua bulan September di dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Tema pelayanan yang dipercayakan adalah melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan itu adalah tanggung jawab setiap orang yang sudah diselamatkan. Bertanggung jawab untuk melayani Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan melihat firman Tuhan. Untuk dapat melayani Tuhan, kita harus mengerti apa sebenarnya yang harus kita miliki. Yang pertama, untuk melayani Tuhan, kita harus menyadari pembentukan yang Allah berikan bagi kita. Kenapa kita perlu menyadari pembentukan yang Allah berikan kepada kita? Karena pembentukan yang Allah berikan kepada kita adalah pengalaman yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Rasul Paulus mengungkapkan hal yang sama di dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. Bagaimana dia dibentuk oleh Tuhan di dalam pergumulan, tantangan, di dalam dia melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dan pembentukan itu terus-menerus terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus sampai pada akhirnya di 1 Tesalonika 4 dia berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Di sini berbicara bagaimana Tuhan membentuk kehidupan kita. Dan di dalam pembentukan itu seperti Rasul Paulus, kita melihat ada kedahsyatan Allah di dalam kehidupan Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan. Jadi ini yang pertama, kita dapat melayani Tuhan, kita harus menyadari pembentukan yang Allah berikan dalam hidup kita. Yang kedua, untuk melayani Tuhan, kita harus memiliki hati seorang hamba. Kita harus memiliki hati seorang hamba. Seorang hamba adalah seorang yang siap untuk melayani dalam situasi apapun, baik suka maupun duka, baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan, bahkan di dalam keadaan apapun, dia mau lakukan. Dan seorang yang memiliki hati hamba adalah tidak menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Galatia 6 ayat 3. Dan
Orang yang memiliki hati seorang hamba adalah orang yang melayani apa saja dengan semangat yang tetap sama, yaitu kita mengerjakan apa saja dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23 dan Lukas 16 ayat 10, melayani dengan tidak mencari perkara besar, tetapi mulailah dari perkara yang kecil. Dan yang ketiga, untuk melayani Tuhan, kita harus memiliki pikiran seorang hamba. Apa artinya memiliki pikiran seorang hamba? Seorang hamba memikirkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan sendiri. Seorang hamba memfokuskan pelayanan pada orang lain dan bukan pada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 4. Dan contoh bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba, bahkan jadi seorang manusia. Filipi 2 ayat 7. Jadi contoh di dalam pelayanan memiliki pikiran seorang hamba. Kita tidak mencontoh pada manusia, tapi mencontoh kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan yang berikut, seorang hamba harus memikirkan yang sedang ia kerjakan dan bukan pada apa yang orang lain sedang kerjakan. Jadi memikirkan, merenungkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam pekerjaannya. Tidak melihat ke kiri dan ke kanan, sehingga kadang-kadang menimbulkan iri hati dan kecemburuan. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan berikut, seorang hamba berpikir bahwa pelayanan bukanlah tugas, tetapi suatu kesempatan emas. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan bukanlah tugas. Kalau tugas, kadang-kadang kita bisa lelah, bisa jenuh. Tetapi kalau kita berpikir ini adalah suatu kesempatan emas yang Tuhan berikan, pasti kita melakukannya dengan penuh semangat, penuh antusias, dan selalu bersukacita pada waktu kita dipercayakan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaannya. Karena ini adalah satu kesempatan emas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan seorang hamba harus berpusatkan kepribadiannya pada Yesus Kristus. Jadi di dalam seluruh pelayanan yang kita lakukan, sampai kapan Tuhan izinkan kita melakukannya, kita harus pusatkan kepribadiannya pada Yesus Kristus. Karena kita tidak bisa mengukur nilai berdasarkan keberhasilan yang kita raih. Dan kita juga akan lebih dekat pada Tuhan Yesus karena kita menyadari melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan apa yang mampu kita lakukan, karena melakukan pelayanan hanya karena kehendak daripada Tuhan, dan Dia sendiri akan memperlengkapi kita
untuk melakukan pekerjaannya sampai waktu yang Dia sudah tentukan. Kita lihat Paulus berkata kepada Timotius, daripada kesimpulan apa yang saya utarakan tadi, yaitu ada di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Inilah kesimpulan daripada apa yang saya utarakan tadi. 1 Timotius 4 ayat 16. Kita baca saja dari ayat yang ke-9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi, Bapak Ibu Saudara, inilah hal-hal yang kita perlu ketahui untuk melayani Tuhan. Dan kita perlu awasi diri kita, awasi ajaran kita, bertekun dalam semuanya itu, karena ada jaminan menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan semua orang yang mendengar kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua, sehingga kita makin bergairah melayani Tuhan, makin bersuka cita melayani Tuhan, sambil mempersiapkan diri pada waktu Tuhan datang di awan-awan. Semua kita yang sudah melakukan apa yang Dia suruh kita lakukan di dalam kehendak-Nya, maka kita akan siap-siap untuk naik bersama-sama dengan Tuhan di angkasa. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa syafaat. Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kalau sampai hari ini kami ada karena kebaikan hati-Mu Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau sudah sampaikan lewat hamba-Mu. Kiranya boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami dan boleh Tuhan sungguh-sungguh semakin mengasihi Engkau Tuhan. Bapa, pada siang ini kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, dan bagi seluruh dunia bahkan Tuhan yang sedang berjuang melawan COVID Tuhan. Kami berdoa mohon pertolongan-Mu, mohon perlindungan-Mu bagi bangsa dan negara kami, bagi bangsa-bangsa di dunia. Bapa, Engkau beri kekuatan, Kau berikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bersama para menteri dan jajarannya sampai ke RW RT Tuhan. Engkau memberkati, memberikan kemampuan, roh takut akan Allah turun atasnya,
supaya dana-dana yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh bangsa ini boleh tercukupi, bahkan melimpah. Bapa, Engkau memberkati vaksin yang sudah disiapkan. Engkau memberkati Tuhan vaksin yang juga akan dibuat, diproduksi di Indonesia pada tahun depan. Kiranya berguna bagi kesehatan bangsa ini, bagi kami semua. Bapa, lindungi bangsa kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari kematian Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan bangsa ini, baik keamanan ekonominya juga Tuhan. Sekalipun banyak prediksi yang mengatakan bahwa ekonomi akan menjadi turun dan juga kesulitan di masa depan, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah kesulitan dan tidak pernah terkalahkan dengan badai apapun. Kami serahkan bangsa dan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati tanah air kami, baik perkebunan, perikanan, pertambangan, perdagangan, perbankan, pariwisata, semua Tuhan yang berhubungan dengan ekonomi, Tuhan gerakkan, Tuhan membuat maju dan menjadi sejahtera bagi bangsa dan negara ini. Engkau juga melindungi Tuhan para nakes, tenaga medis, dokter, perawat yang berjuang demi untuk rakyat juga Tuhan, demi kemanusiaan. Mereka Tuhan ada di garis depan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kemampuan supaya mereka boleh juga bekerja untuk Engkau. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, sehingga mereka dengan sukarela, sukacita mau bekerja untuk rakyat Indonesia. Kau memberkati para dokter, Kau memberkati TNI, Polri, dan semua relawan yang terlibat di dalam Tuhan penanganan COVID ini. Hamba berdoa menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini bagi bangsa dan negara kami, bagi keluarga besar kami, bahkan bagi jemaat kami. Hamba berdoa Tuhan, kiranya kalau ada yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, sakit apapun termasuk COVID, Tuhan tolong. Engkau mampu karena Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib. Engkau tidak pernah terkalahkan dengan sakit penyakit apapun. Tuhan, kami berdoa kiranya jamah sembuhkan jemaat kami yang sakit Tuhan. Dan juga Tuhan tolong yang kesulitan ekonomi, yang kekurangan, bahkan Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga yang membuka jalan bagi mereka. Tuhan, jangan tinggalkan umat-Mu, jangan biarkan mereka berjalan seorang diri. Tuhan, besertalah dengan jemaat-Mu, dengan umat-Mu di tempat ini. Biar belas kasihan Tuhan turun atas umat-Mu. Jangan Kau perhitungkan kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Karena memang kami Tuhan tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Tuhan jamah, Tuhan memberkati, Tuhan ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami semua Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menyertai umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Baik jemaat maupun pengerja, Tuhan juga para majelis hamba-hamba Tuhan, Engkau menyertai memberkati bersama keluarga mereka, bersama keluarga besarnya, diberkati perjalanan hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, persatukan kami semua Tuhan di dalam kasih sayang-Mu, sehingga kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling mengampuni, sehingga berkat-Mu, damai sejahtera, sukacita-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan berkati, lutut yang goyah dikuatkan, yang lemah dihiburkan. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, yang perkasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu
12 September 2021. Kita telah mengikuti dengan seksama dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Ibu Pendeta Herce Suwu. Terima kasih untuk pelayanannya, dan kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah kesempatan diberikan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan. Jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan atau kas pemeliharaan, atau untuk persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening yang baru saja disebutkan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau menambahkan angka 19 di akhir nominal. Jemaat juga dapat menyalurkan bahan makanan atau sembako dengan menghubungi Bapak Weli Filipus sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 atau menghubungi WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Untuk itu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat sekalian dalam memberikan persembahannya untuk pelayanan ini. Berikut ini kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Setiap hari Minggu pada pukul 1 siang juga diadakan ibadah youth. Dan minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Timothy Sumolang. Pemuda-pemudi anggota youth kiranya dapat bergabung dalam ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Hari Minggu ini, 12 September juga pukul 1 siang, Komisi Remaja mengadakan ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Yeni Poli Sumolang. Silakan para remaja sekalian bergabung dalam ibadah ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 14 September pukul 1 siang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Grace Masi. Kiranya kaum wanita sekalian dan saudari dapat bersekutu bersama melalui aplikasi Zoom. Ibadah pria pada setiap Rabu dan tanggal 15 September pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Henry B. Kardinata. Mari Bapak-Bapak dan Saudara bergabung dalam persekutuan atau ibadah ini melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat setiap hari Kamis dan tanggal 16 September ini dimulai pukul 7 malam akan dilayani oleh Bapak Weli Filipus dengan tema Neraca Keuanganku. Jemaat sekalian agar dapat bergabung di aplikasi Zoom. Untuk hari Jumat 17 September, persekutuan doa umum mulai pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Sifra Susilangi. Marilah kita bersekutu dan berdoa bersama dengan menggunakan aplikasi Zoom. Saudara, untuk ibadah raya minggu depan, tanggal 19 September 2021, pukul 9 pagi, akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Harsanto Adi.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian, agar mengikuti ibadah ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Biar kiranya kita tetap menjaga protokol kesehatan dan juga biar kasih sukacita tetap mengalir bagi jemaat sekalian. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Dia akan memberkati kita lebih dahsyat. Kita akan pujian, aku percaya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Daya seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi Tiada kami. yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib. Percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkati. Memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Saya serahkan Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sungguh percaya tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami Tuhan. Yang senantiasa menuntun kehidupan-Mu, kehidupan kami Tuhan. Anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah ini kami dapat memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, sumber jawaban, dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya tuntunan penyertaan-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Memampukan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya
percaya sungguh kepada Tuhan. Apapun situasi, kondisi yang sedang terjadi, yang kita alami saat ini. Tapi kita tetap berkata, Yesus sumber pertolonganku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa terima kasih.